Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Reva Salamin Humairah, NIM 310, dan saya Lulu Rahmawati, NIM 312, akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul Jual Beli dalam Hukum Perikatan. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian jual beli. Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Adapun jual beli menurut ulama Hanafiyah yaitu secara definitif adalah tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Nah, cara tertentu itu adalah dengan adanya ijab dan qabul. Selanjutnya adalah dasar hukum jual beli. Hukum jual beli adalah jaiz atau mubah, yaitu boleh untuk dilakukan. Hal itu berdasarkan kepada dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma'. Dasar hukum yang dijadikan dalil diperbolehkannya jual beli adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." Hal tersebut juga yang dijadikan dasar sebagai hukum dalam jual beli, yaitu juga ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Selain ayat Al-Quran, dasar hukum sekaligus dalil yang memperbolehkan melakukan jual beli adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan langsung dengan jual beli, yaitu hadis riwayah Ibnu Majah dan Baihaqi. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jual beli itu hanya sah bila saling merelakan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Hadis lain yang juga menjadi dasar hukum dari jual beli adalah hadis riwayat Rifa'ah bin Rafi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya dan seluruh jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Rifa'ah bin Rafi. Al-Hakim mengkategorikan hadis tersebut adalah sahih. Yang selanjutnya adalah rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli yang pertama adalah adanya penjual dan pembeli. Syarat dari penjual dan pembeli adalah sama dengan syarat subjek akad pada umumnya. Yang kedua adalah adanya uang dan benda yang dibeli. Syarat uang dan benda yang dibeli tersebut adalah yang pertama, suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak. Yang selanjutnya adalah ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya, karena hal ini termasuk dalam arti menyia-nyiakan atau memboroskan harta yang dilarang dalam Al-Quran. Yang selanjutnya adalah barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Misalnya, ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan orang yang merampasnya, barang yang sedang dijamin sebab semua itu mengandung tipu daya. Seperti yang ada dalam salah satu hadis, yaitu riwayat dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya. Hadis riwayat Muslim. Syarat yang selanjutnya yaitu barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual. Yang selanjutnya, barang tersebut juga diketahui oleh si penjual dan si pembeli, berupa zatnya, bentuk, kadar atau ukuran, dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak terjadi saling mengecoh.
Rukun dan syarat jual beli yang ketiga yaitu adanya lafal ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan penjual. Umpamanya, saya menjual barang ini sekian. Sedangkan qabul adalah ucapan si pembeli. Saya terima barang ini dengan harga sekian. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa jual beli itu haruslah suka sama suka, dan juga berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dikarenakan ada dua hal. Yang pertama karena tidak memenuhi syarat dan rukun, sedangkan jenis-jenisnya yang tidak memenuhi syarat dan rukun yaitu yang pertama, jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya yaitu air susu ibu. Nah, air susu ibu itu tidak boleh diperjualbelikan, tapi kan ada istilah ibu susu. Jadi dia itu seorang bayi menyusu pada ibu yang lain dan itu diperbolehkan. Dan contoh lain adalah air mani atau sperma binatang. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah jual beli yang dilarang karena belum jelas bentuknya atau samar-samar. Misalnya, jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, terus menjual ikan yang ada di kolam atau ubi yang masih dalam tanah. Yang ketiga, jenis jual beli yang dilarang karena syarat dan rukunnya adalah jual beli bersyarat. Yang keempat adalah jual beli yang menimbulkan kemudaratan. Yang kelima adalah jual beli yang dilarang karena dianiaya. Yang keenam adalah jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Yang ketujuh yaitu jual beli muqadarah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau atau belum pantas dipanen. Yang kedelapan adalah jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Yang ke-9 adalah jual beli munabazah, yaitu jual beli secara lempar melempar. Yang ke-10 yakni jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Jadi barternya dengan buah basah dengan buah kering, jadi tidak seimbang. Yang jual beli yang dilarang yang kedua yakni karena adanya faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait, antara lain jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Yang kedua, jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Yang ketiga, membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik dengan kelangkaan barang tersebut. Yang keempat, jual beli barang rampasan atau curian. Etika jual beli. Islam mengajarkan tentang pentingnya bermuamalah secara baik dan benar, dan menjadikan implementasi hukum Islam sebagai rahmatan lil alamin bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks sistem dan tata kelola perniagaan seyogianya didasari atas adanya etika dalam berniaga atau bertransaksi jual beli. Ada beberapa etika jual beli yang diajarkan dalam Islam, yaitu antaranya yang pertama, tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Yang kedua, berinteraksi yang jujur. Yang ketiga, bersikap toleran dan dalam berinteraksi. Yang keempat, menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Yang keenam, mencatat utang dan mempersaksikannya. Ada saksi yang melihat utang tersebut. Dan hal yang dilarang antara lain misalnya seperti penipuan, karena penipuan dalam jual beli itu merugikan. Selanjutnya adalah khiyar dalam jual beli. Hak khiyar yaitu memilih dalam jual beli menurut Islam dibolehkan.
akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan kondisi barang yang diperjualbelikan. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama fikih adalah disyariatkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Di abad modern yang serba canggih, di mana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata khiyar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat yang menarik, misalnya teliti sebelum membeli. Ini berarti bahwa diberi hak khiyar atau memilih dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.